Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Bertemu kita sekali lagi di dalam ibadah Ahad online SIB Kota Kinabalu Likas. Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini. Mari kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan untuk beribadah yang baru, kekuatan yang baru, kasih-Mu yang sentiasa segar bagi umat-Mu yang percaya kepada anak-anak-Mu. Kesatuan untuk beribadah pada pagi hari ini kami syukuri. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa iman kami akan disegarkan. Terima kasih Tuhan, selama ini hanya Engkau-lah yang menyegarkan kami, iman kami. Dan kami mau isytiharkan pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa di antara kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit ada kesembuhan, yang sedih Engkau hiburkan, yang susah Engkau memberikan pertolongan, yang bergumul, yang memerlukan jawaban, Tuhan Engkaulah sumber jawaban kami. Dan kami percaya ya Tuhan, itulah yang kami alami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa seperti mana kami mengalami damai, sukacita yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, hari ini juga kami dapat merasakannya. Dan kami syukuri semuanya itu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk beribadah. Kami mau mulakan ibadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hai Jemaat SIBKK, mari saat ini kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Let's go! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku. Berhenti memuji, meninggikan
berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lihat di dalam Roma pasal 12, bermula daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Oh.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bagi beberapa perkara pada pagi hari ini. Mari kita ambil kesempatan ini untuk berdoa, dan bahan doa itu tertera di screen kita, dan kita doakan dengan sepenuh iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kami senantiasa punya kesempatan untuk berdoa. Dan kami tahu ya Tuhan, inilah yang Engkau kehendaki, inilah yang Engkau inginkan dalam setiap anak-anak-Mu, supaya kami terus dapat berkomunikasi dan kami dapat terus mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi beberapa perkara. Kami mau berdoa bagi barisan hadapan yang sedang bertungkus lumus merawat para pesakit COVID-19. Kami mau terus doakan mereka sampai saat ini Tuhan. Untuk mereka yang merawat di semua hospital di seluruh Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Kami mau isytiharkan perlindungan Tuhan untuk mereka. Engkaulah sumber kekuatan mereka secara fisikal, mental, dan emosi untuk mengharungi hari-hari yang sukar ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dalam apapun yang mereka lakukan waktu-waktu ini. Kami mau isytiharkan kesembuhan dan penghiburan kepada semua pesakit yang sedang dirawat di hospital, dan juga kestabilan emosi bagi mereka yang menjalani kuarantin, baik di pusat kuarantin atau mereka yang sedang kuarantin di rumah sendiri. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, Engkaulah yang menambahkan keupayaan dan kebijaksanaan kepada Kementerian Kesehatan dan untuk menangani dan memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Engkaulah yang terus-menerus menyertai kami dan Kementerian Kesehatan. Engkaulah melindungi mereka dan setiap keluarga yang terlibat. Kami tahu ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah yang memilih mereka dan Engkaulah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi mereka. Dalam tempo PKPB ini, orang ramai, kami doakan supaya tidak lalai dalam mengamalkan dan mematuhi SOP, walaupun mereka berada di mana sahaja. Dan kami percaya Tuhan, sama ada kami di rumah maupun di luar sana, Tuhan, Engkaulah yang terus-menerus memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mematuhi dan melakukan apa peranan kami ya Tuhan dalam menangani keadaan-keadaan waktu ini. Kami isytiharkan kestabilan politik negara Malaysia. Kami mau doakan para pemimpin politik, semua barisan kabinet, agar terus diberikan kemampuan dan hikmat dalam mentadbir negara dengan sebaik-baiknya. Kami doakan Ketua Menteri Sabah agar cepat sembuh dan dapat meneruskan tugas sebagai Ketua Menteri bersama semua barisan kabinet untuk mentadbir negeri Sabah dengan baik dan dengan harapan yang lebih baik untuk keadaan di negeri ini. Kami isytiharkan doa ini ya Tuhan. Dan untuk pilihan raya kecil P183 Batu Sapi Sandakan, kami mau doakan untuk tarik penamaan pada 23 November. Hari pengundian 5 Desember kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau isytiharkan kuasa Tuhan mendahului dan mengawal semua keadaan. Penularan COVID-19 ini juga tidak terus merebak, bahkan dapat dibendung dan tidak ada klaster yang baru. Kami isytiharkan doa kami ini ya Tuhan, karena hanya Engkau tempat kami bersandar dalam apapun keadaan. Kami bersyukur dan kami naikkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan, biarlah lagu ini menjadi doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, yang membuat kami untuk tidak takut, bimbang, cemas Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami untuk setiap saat, untuk setiap waktu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini merupakan pagi yang sangat istimewa, di mana sekali lagi kita dapat bersua muka untuk ibadah online ini. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, berkisar tentang tajuk kemenangan. Namun subtema yang ingin saya bawakan kepada kita pagi hari ini adalah berkisar tentang kemenangan suatu perjuangan. Nah, untuk itu saya membawa kita membuka Alkitab masing-masing, baik yang ada di rumah masing-masing dan juga di mana Anda berada. Petikan tersebut saya petik di dalam Surat Paulus kepada jemaat Kristen di Rom, pasal yang ke-12, ayat 9, sampai kepada ayat yang ke-21, sebagaimana yang telah dibacakan sebentar tadi, namun saya ulang baca, supaya Anda dapat menelusuri ayat demi ayat. Mari kita melihat Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-9 berkata demikian, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan yang telah kami dengar sebentar tadi, dan kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami, memberikan kami pengertian dari apa yang akan kami pelajari pagi hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memberikan rehma kepada kami, sehingga kami mengetahui kebenaran yang daripada Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat dan mengecok-bilaukan pikiran kami tatkala belajar akan sabdamu, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jamah juga hamba yang berbicara tentang firman-Mu, lidah, pikiran, dan hati hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat untuk sesama kami. Ini doa yang kami panjatkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan yang kita akan pelajari pagi ini merupakan kesinambungan daripada firman Tuhan yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan itu memang benar, di mana subtema yang saya pilih untuk diberitakan pagi ini berkisar tentang kemenangan suatu pergumulan dan suatu perjuangan sebenarnya. Sekurang-kurangnya kita akan mempelajari 4 perkara untuk mengoreksi firman Tuhan dari pembacaan yang telah kita baca sebentar tadi. Kemenangan suatu perjuangan yang dipergumulkan sebenarnya. Ada orang berkata bahwa kemenangan itu adalah akhir daripada perjuangan, akhir daripada susah payah, usaha yang begitu gigih, akhirnya dia menang. Dan secara rasional kita dapat menerima pernyataan itu. Kemenangan adalah akhir daripada perjuangan. Tetapi daripada apa yang kita baca sebentar tadi daripada nats firman Tuhan, ternyata kemenangan itu bukan akhir daripada perjuangan. Kemenangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam konteks ayat ini merupakan suatu perkara yang seharusnya digumuli setiap hari, digumuli setiap masa, digumuli senantiasa, di mana ia menang terhadap suatu perkara yang nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian ia hidup pada hari-hari berikutnya berhadapan dengan situasi yang berbeza, tantangan yang berbeza. Dia harus perjuangkan itu. Dia menang, tapi hari berikutnya persoalan yang berbeza juga, bahkan persoalan demi persoalan dia temui. Dia harus berjuang untuk menang. Ternyata kemenangan itu bukan akhir daripada perjuangan, tapi kemenangan itu merupakan suatu situasi yang harus dicapai setiap waktu, setiap masa, karena kita berada dalam situasi berjuang. Apakah perjuangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam nats yang baru saja kita baca sebentar tadi? Yang pertama, pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 berkata demikian, saya ulang baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita telusuri ayat demi ayat seperti apa yang kita bacakan sebentar tadi, ternyata setiap ayat didahului oleh Rasul Paulus dengan kata-kata kerja. Janganlah, hendaklah, layanilah, bersukacitalah, dan banyak perkara-perkara yang dinyatakan olehnya diakhiri dengan imbuhan lah. Seperti saya katakan tadi, hendaklah, lakukanlah, janganlah, layanilah, semuanya diakhiri dengan imbuhan kata lah. Kata kerja aktif ini sebenarnya membawa kita kepada suatu penekanan Rasul Paulus bahwa semua nats ataupun ayat demi ayat yang dimaksudkan sebentar tadi itu berkaitan dengan etika hidup. Dan etika hidup itulah disentuh oleh Paulus supaya dapat diperbetulkan sehingga mereka menjadi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus sesuai dengan norma tuntutan Tuhan kepada mereka. Sebab itu ada 4 perkara yang harus kita pelajari tentang kemenangan suatu perjuangan. Yang pertama tadi pada ayat yang ke-9 hingga ayat 11, ia menyentuh tentang satu istilah yang saya ringkaskan sebagai inisiatif. Kemenangan suatu perjuangan. Orang-orang Kristen Rom harus punya inisiatif diri. Coba kita telusuri ungkapan yang pertama. Paulus katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ternyata latar belakang masyarakat Romawi sebenarnya penuh dengan hipokrit, hidup kepura-puraan, hidup sebagai seorang pelakon yang terbaik tanpa anugerah. Sebab itu Paulus melihat dan dia berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kita dapat bayangkan bahwa orang yang berpura-pura itu sebenarnya bermuka manis, wajahnya ceria, kata-katanya teratur dan menawan serta menarik, tetapi di dalam hatinya jauh panggang dari api. Berbeza dengan apa yang dimaksudkannya. Sebab itu tidak heran kalau Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini kan merupakan satu inisiatif diri, suatu kendiri, suatu pendirian yang tanpa disuruh kita membuat sesuatu. Dan dalam maksud Paulus ini adalah melakukan hal yang baik. Untuk melakukan hal yang jahat itu mudah saja, tidak perlu diprogramkan. Ia datang secara spontan dalam diri kita tanpa kita sadari bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sebenarnya menyakiti hati orang. Tapi untuk melakukan hal yang baik itu bukan suatu perkara yang mudah. Karena melakukan suatu hal yang baik itu sebenarnya lahir daripada hati nurani kita yang bukan dibuat-buat. Itu sebabnya Paulus katakan sebentar tadi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ia berkaitan dengan etika hidup sehari-hari tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dan akhirnya Paulus menyentuh dalam bagian yang pertama ini soal inisiatif melakukan hal yang baik. Katanya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya sangat tertarik dengan frasa kata yang berbunyi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului, ini bukan berlomba-lomba untuk minta dihormati, tidak. Situasi pada saat itu sebenarnya berkaitan dengan masyarakat dengan pemerintah, di mana ada ramai orang yang tidak tahu dan tidak mahu
serta tidak mempraktikkan tanggung jawabnya sebagai seorang rakyat, sehingga ia sukar untuk menghormati, dengan arti kata yang lain mengikuti pemerintah, aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ia sangat berkaitan dengan pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Saya ulang baca demikian. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Katanya, saling mendahului dalam memberi hormat. Hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antara pribadi, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat yang lain, hubungan dengan ras atau bangsa lain, hubungan dengan kedudukan atau status pribadinya di depan masyarakat. Dan semuanya itu berkaitan dengan apa yang dikatakan Paulus. Katanya, sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Inisiatif, tindakan yang dilakukan tanpa disuruh-suruh. Dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu apa yang harus ia lakukan, khususnya yang baik di hadapan sesama, apatah lagi di hadapan Tuhan. Nah, kemenangan suatu perjuangan, kita harus berjuang untuk mendidik diri kita dalam mengetahui peranan kita di hadapan sesama, di hadapan masyarakat, di hadapan pemerintah, amat terlebih di hadapan Tuhan. Inisiatif yang harus kita miliki menjelaskan kepada kita bahwa kita bukan sekadar orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita matang dalam mengenali semua aspek yang ada di hadapan kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan suatu perjuangan, kita harus berjuang, khususnya membawa diri kita untuk berinisiatif. Nah, kalau dalam warga gereja, kita harus mengerti bahwa apa peranan kita sebagai umat Allah membawa gereja ini lebih berkenan kepada Tuhan. Apa peranan kita dalam melaksanakan tanggung jawab di dalam konteks pelayanan gereja? Apa peranan kita sebagai seorang pemimpin dalam keluarga? Apa peranan kita sebagai seorang pemimpin dalam institusi atau dalam kerja yang kita? Nah, kita harus punya inisiatif untuk memikirkan dan melakukan serta mengolah tanggung jawab setiap waktu, sehingga kita bukan saja orang yang bertanggung jawab, tapi kita dapat melaksanakan suatu perkara yang sulit untuk dilaksanakan, menang daripada sikap yang sebenarnya pasif, negatif, dan sebagainya. Kita harus melawan sikap itu. Kita harus punya inisiatif untuk membawa diri kita lebih berkenan kepada Tuhan. Paulus melihat ini dalam konteks masyarakat orang Romawi ketika itu. Sebab itu ia dahului dengan frasa kata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Masyarakat waktu itu penuh dengan situasi atau suasana yang hipokrit. Berkata manis, melakukan cukup bagus kelihatan, tetapi dari dalam hati mereka penuh dengan kepura-puraan. Orang Kristen bukan hidup dengan kepura-puraan. Orang Kristen harus hidup dalam dunia nyata dengan hati yang nyata, dengan hati yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, dan tidak pula hipokrit. Biarlah apa yang dikatakan Paulus ini juga merupakan nasihat pribadi kepada kita. Berinisiatif membawa diri kita lebih berkenan kepada Tuhan tanpa kepura-puraan. Yang kedua, ayat 13 berkata demikian, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya ulang baca, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
suatu ungkapan yang sangat memberkati saya adalah usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dalam konteks waktu itu sebenarnya ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang melawat ke beberapa daerah, termasuklah Paulus sendiri yang berencana untuk datang ke Rome melawat jemaat Kristen di situ. Nah, pada waktu itu seseorang datang ke daerah demi daerah, dan pertama-tama apabila mereka sampai ke suatu tempat, mereka akan mencari tempat tinggal, tempat tumpangan. Dan selalunya tempat tumpangan sesak dan dipenuhi orang lain. Dan dalam perkara ini, ia sangat menyulitkan seseorang untuk melawat ke suatu tempat, Maka itu Paulus dahulukan nasihat ini kepada jemaat Kristen di Rome, supaya mereka belajar untuk memberikan tumpangan kepada orang yang dimaksudkan sebentar tadi. Dan itu sulit bagi orang Roma. Bagi mereka memberikan tumpangan adalah suatu hal yang menyusahkan. Mengapa demikian? Sebab kita harus mengerti kebanyakan masyarakat di Rome itu sebenarnya dipengaruhi oleh mentalitas Yunani. Dan budaya mereka ini selalunya mementingkan diri sendiri. Dan mereka sangat tidak terbuka dengan pelawat-pelawat ataupun pengunjung-pengunjung, apatah lagi tinggal bersama dengan mereka. Tapi dalam konteks kekristenan, Paulus menasihati mereka, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan. Itu kan satu hal yang baik. Mereka harus berubah daripada mentalitas dahulu kepada apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Melayani orang-orang atau tamu-tamu dalam konteks waktu itu. Dan hal ini sangat merupakan hal yang baru bagi mereka. Dengan memberikan tumpangan, menolong orang, mengerti keperluan orang, sensitif terhadap keadaan seseorang. Meskipun orang tidak bersuara tentang apa hal-hal yang terdesak dalam diri mereka, tapi dari sudut pandang psikologi, orang Kristen harus mengerti sesuatu yang sangat mendesak dalam hidup seseorang. Dalam konteks kita sekarang ini, sebenarnya kita di Runggung Malang, kita tidak mengundang musibah datang melanda kehidupan kita, tapi ia datang tanpa diundang, COVID-19 atau COVID-19. Kita tidak pernah merancang dan tidak ada orang yang mahukan COVID-19 datang untuk melanda dunia ini. Tetapi apakan daya, jika ini seizinnya Tuhan, maka kita menerima dengan reda atau dengan hati yang terbuka. Kemudian kita berpikir tentang kebajikan rekan-rekan kita yang lain, yang sebenarnya malu berkata, malu bersuara, seolah-olah mereka nanti akan dianggap meminta-minta. Tapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti keperluan mereka. Istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sebenarnya itu adalah membantu orang lain, mengerti keperluan mereka, sehingga akhirnya kita juga masuk dalam keperluan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, dan kita juga akhirnya bersama dengan mereka. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengerti keperluan orang tidak mudah. Kita hanya mengetahui apabila kita mendengar orang mengeluh dan orang meminta. Orang minta belas kasihan, minta bantuan. Kalau sekali tidak mengapa, kalau 2-3 kali mereka juga akan merasa segan. Tapi dalam konteks kemasyarakatan Kristen, kita harus saling peka dan sensitif terhadap keadaan seseorang. Gereja SIBKK Likas telah menggerakkan suatu jawatan kuasa, walaupun kita tidak dapat memenuhi keperluan ataupun kekurangan para jemaat yang lain,
tapi kita berusaha. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kita berusaha untuk mengenali jemaat-jemaat atau mereka yang memerlukan bantuan. Seadanya kita berikan, kita hulurkan kepada mereka. Kita bukan selalunya berada atau mempunyai kecukupan, tapi kalau ada kelebihan, kita berikan kepada mereka. Dalam perkara ini, kita menang, merealisasikan kemenangan suatu perjuangan. Sebenarnya merasai keperluan orang lain dalam memberikan atau mengulurkan bantuan. Nah, saudara, dalam memberikan bantuan, kita jangan terpedaya. Memberikan bantuan, kita harus berdoa kepada Tuhan, mohon pencerahan yang daripada Tuhan, siapa dan situasinya yang bagaimana, agar jangan kita tertipu sehingga gereja dianggap sebagai tempat selalu untuk meminta-minta. Dan jangan sampai orang berkata bahwa gereja itu berada dan selalunya memberi. Tidak. Kita harus sensitif juga terhadap keadaan di mana kita berhadapan dengan orang lain. Jangan seperti pemuda ini. Suatu ketika seorang pemuda bersama dengan untanya pergi mengembara di padang gurun, melintasi beberapa kilometer padang gurun. Di padang gurun, waktu siang cuacanya sangat terik, panas sekali. Tapi waktu malam dingin sekali. Nah, pemuda ini bersama dengan untanya. Lalu mereka berehat karena waktu malam sudah menjelang. Kemudian pemuda ini membuat kemahnya, sementara untanya di luar, pemuda ini di dalam kemah. Kemudian tengah malam, pemuda ini mendengar satu suara yang agak sayu. Ia mendengar suara itu berbunyi seperti berikut. Tuhan, Tuhan, tolong, tolong. Tolong, Tuhan, katanya. Pemuda ini berpikir, siapa yang berkata sebentar tadi? Lalu dia buka kemahnya, dia mendapati bahwa yang berkata itu adalah untanya. Kata untanya, Tuhan, tolong saya. Tolong masukkan kepala saya di kemah supaya saya merasa hangat sedikit. Nah, pemuda ini katakan boleh, katanya. Dia masukkan kepala unta itu di kemahnya. Tidak lama kemudian, pemuda ini terdengar suara yang sama tapi sedikit kuat. Tuhan, Tuhan, tolong, tolong. Saya kesejukan, katanya. Dia bangun, ternyata yang berkata itu adalah untanya. Unta ini mohon supaya kakinya dimasukkan ke dalam kemah. Pemuda ini melayan permintaan unta ini. Unta ini masukkan dua kakinya dahulu, kemudian dua kaki di belakang dimasukkannya, jadi 4 kakinya dimasuk, tambah kepalanya. Tidak lama kemudian, pemuda ini mendengar suara yang sama. Tuhan, Tuhan, tolong, tolong. Tolong masukkan badan saya ke dalam kemah ini karena terasa sejuk. Pemuda ini katakan, iya silakan masuk, tanpa ia pikir bahwa badan unta ini lebih besar daripada kemahnya. Maka masuklah unta itu, akhirnya yang ditendang keluar adalah pemuda ini. Dan unta itu di dalam kemah. Maka separuh mati pemuda ini kesejukan di luar. Ini yang saya katakan tadi, jangan salah. Tersalah layan orang yang tidak mengerti atau tidak jujur. Kita harus sensitif terhadap keperluan orang, tapi juga kita harus sensitif terhadap maksud orang. Nah, saudara sekalian yang saya kasih, kita berusaha untuk melayani Tuhan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Dalam ayat ini dikatakan oleh Paulus, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Itu bukan bermakna kita diperbodoh-bodohkan. Kita harus bijak dalam memberikan tumpangan. Yang tadi saya katakan, merasa keperluan orang dengan nyata, sehingga kita masuk dalam situasi mereka dan akhirnya bersama dengan mereka
dengan kata yang lain, saling memperhatikan, bukan bermakna diperalatkan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kita harus menang dalam situasi seperti ini, karena kemenangan itu adalah suatu perjuangan. Kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks yang kedua ini, mengenal keperluan orang, membantu, karena kita juga akan merasa keadaan mereka, dan akhirnya kita dapat hidup dalam kebersamaan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, usahakanlah dirimu untuk memberikan tumpangan. Yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata demikian, hendaklah kamu sehati sefikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya terkesan dengan ayat yang ke-16 ini dengan frasa kata yang berbunyi seperti ini, yaitu dalam 16b, janganlah menganggap dirimu pandai. Paulus menegur jemaat Kristen di Roma. Tadi saya katakan bahwa mentality set mereka itu dipengaruhi oleh cara berpikir orang Yunani. Orang Yunani ini pintar berkata-kata. Ahli falsafah terkenal dunia, SPA. Ada banyak lagi, tetapi singkatnya SPA, Socrates, Plato, dan Aristoteles, semuanya adalah orang Yunani. Dengan ide-ide yang bernas, mereka dapat mempengaruhi orang sekitarnya, malah suatu masyarakat sekalipun. Dan kalau Anda ingin belajar hukum, Anda mau tidak mau belajar tentang falsafah SPA ini, malah mungkin falsafah ahli-ahli yang lain. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata kepada mereka, kepada jemaat Kristen di Roma, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ayat yang selanjutnya. Jangan menganggap dirimu pandai. Orang Rom selalu menganggap mereka itu pintar. Mereka itu pandai segala-galanya. Ternyata sebalik daripada kepintaran dan kepandaian mereka itu adalah kesombongan semata-mata. Sebab itu Paulus menegur mereka. Tadi saya katakan di awal atau mukadimah khotbah ini, ayat ini berkaitan dengan etika hidup. Sebab itu Paulus menyentuh dan menegur mereka, jangan menganggap dirimu pandai. Mengapa? Sebab kalau kita menganggap diri kita pandai, ternyata tidak ada perkara lagi yang kita tidak tahu. Semuanya kita tahu. Kita semuanya tahu. Mungkin perkara yang kecil, besar, sekalipun kita tahu. Tapi tidak ada manusia yang sempurna dalam pengetahuan. Sebab itu Paulus menegur mereka, jangan menganggap dirimu pandai. Karena ia membawa jemaat Kristen di Roma itu untuk menyadari bahwa hidup kita ini sederhana. Dan sebenarnya hidup kita tidak lengkap. Sebagai contoh, suatu ketika saya ditegur oleh pelajar saya ketika saya mengajar dalam sebuah institusi. Saya kan sudah berusia, lalu mereka berkata, guru, katanya, mengapa sampai sekarang pun guru masih mau bersekolah? Saya hanya senyum dan menjawab pertanyaan mereka. Saya katakan, saya tidak, bahkan saya banyak perkara yang saya tidak tahu. Dan saya harus tahu. Dan untuk tahu, saya harus belajar. Lalu mereka katakan, tapi guru kan seorang pensyarah. Ya, tapi saya juga manusia, penuh dengan kekurangan. Oleh karena banyak perkara yang saya tidak tahu, saya harus belajar. Belajar demi belajar. Tidak ada manusia yang sempurna dalam pengetahuannya. Saya masih terkesan dengan suatu kisah hidup saya waktu saya masih di bangku sekolah yang pernah saya saksikan dahulu. Saya adalah orang atau pelajar yang tidak begitu suka dengan subjek matematik. Kalau saya melihat angka-angka, saya sangat tidak tertarik. Suatu ketika,
saya disuruh oleh guru saya maju ke depan dan menyelesaikan suatu soalan dengan mengingati formula matematika. Saya maju ke depan, dari mula saya maju sampai akhir kelas itu saya tidak tahu menjawab soalan itu. Akhirnya saya datang kepada guru saya katakan, saya tidak tahu. Guru saya itu adalah seorang wanita yang agak kecil. Lalu dia berkata dengan saya, Saniel, tidak ada seorang pun di dunia yang dilahirkan langsung pandai, kecuali dia belajar. Saya masih ingat kata-katanya sampai sekarang. Sebab itu saya masih berada dalam situasi belajar. Kita harus menang daripada tabiat malas. Kita harus menang daripada pemalas. Kita harus menang daripada hidup yang tidak mau berusaha. Kan untuk meraih kemenangan itu merupakan suatu perjuangan. Kita harus berjuang dengan gigih. Sebab itu Paulus juga menggunakan kata yang sama. Jangan menganggap dirimu pandai. Karena dia tahu jemaat Kristen di Rom harus selalu belajar. Yang pertama, mereka harus belajar tentang etika hidup. Mereka belajar tentang kerendahan hati. Mereka harus belajar tentang kasih. Mereka harus belajar tentang memperdulikan sesama. Dan banyak perkara lagi. Jangan menganggap dirimu pandai. Kalaupun Anda tahu, itu bukan bermakna Anda sudah pandai. Kalau Anda tahu, ketahuilah, ada banyak perkara lagi yang Anda belum tahu. Maka Anda harus belajar dan terus belajar. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk belajar, kita berada dalam situasi pendidikan. Ada kata-kata hikmah daripada guru saya, tanpa pendidikan, seseorang tidak akan maju. Tanpa pendidikan, tidak ada bangsa yang akan statusnya meninggi ataupun maju. Tanpa pendidikan, kita akan menjadi bodoh. Tanpa pendidikan, kita tidak akan tahu. Tanpa pendidikan, kita tidak akan menjadi pandai. Maka untuk menjadi orang yang pandai, kita harus selalu memikirkan bahwa diri kita berada dalam situasi yang perlu untuk belajar. Sebab itu Paulus berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, meraih kemenangan itu satu perjuangan. Kita berjuang untuk terus belajar, dan terus belajar. Biarlah apa yang telah kita sentuh ini sungguh memberikan kita motivasi hidup untuk maju ke depan demi meraih kemenangan dalam perjuangan kita. Yang keempat, ayat yang ke-18 berkata demikian, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengapa Paulus berkata demikian? Sebab berdamai itu suatu hal yang tabu bagi mereka, satu hal yang mustahil. Sebab bagi mereka perdamaian itu sebenarnya suatu situasi yang memalukan. Karena berdamai dengan masyarakat yang rendah itu tidak wajar bagi mereka. Tapi di hadapan Tuhan semua manusia sama. Maka Paulus memberikan suatu misi kepada mereka agar hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Apa kebaikannya kalau kita hidup berdamai dengan semua orang? Kita akan diterima. Dari jauh orang melihat kita, hati mereka sudah terhibur. Dan apabila Anda tidak hadir dalam kelompok ataupun bersama dengan mereka, mereka terfikir tentang siapa kita. Hidup dalam perdamaian itu memberikan penyelesaian banyak persoalan. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maksud Paulus kepada mereka, dimanapun orang beriman berada, ia disenangi dan ia diperlukan.
Nah, coba kita baca ayat-ayat yang berikutnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa saya katakan tadi, masyarakat orang Rom menganggap tabu kalau hidup dalam hal berdamai, karena itu tidak wajar bagi mereka. Masing-masing mementingkan diri, masing-masing gila kedudukan, masing-masing hanya memperhatikan dirinya saja dan keperluannya serta kebajikan dirinya, tapi tidak memperhatikan orang lain. Justru itu, mereka selalu berbalah, selalu terpisah, dan selalu berlaku perselisihan antara satu dengan yang lain. Tapi Paulus memberikan satu lembaran hidup dan pengharapan yang baru kepada mereka. Mari kita perhatikan, ayat ini sangat menarik sekali, yaitu ayat yang ke-20. Berkata demikian, tetapi jika seterumu lapar, musuhmu lapar, lawanmu lapar, ia dalam keadaan yang kritikal, ia memerlukan sesuatu. Coba perhatikan apa yang dia perlu. Bila atau jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Suatu hal yang paling sukar dilakukan, yaitu melayan seorang musuh. Melayan dan memberi makan, memberi minum seorang yang pernah menyakiti hati kita, malah sampai sekarang pun ia selalu menekan hidup kita, selalu mengancam hidup kita. Itu sebabnya Paulus menggunakan istilah seterumu, lawanmu atau musuhmu. Sepatutnya musuh ini dimusnahkan, tapi Paulus tidak. Ia berkata, jika seterumu lapar, beri dia makan. Bila ia haus, beri dia minum. Ini kan satu kontra, tindakan yang sangat kontradiksi, bertentangan sekali. Tapi itulah realiti seorang yang harus menang, berada dalam situasi berjuang untuk mengalahkan kejahatan. Akhirnya Paulus berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Namun sebelum itu saya membawa jemaat untuk menafsir istilah Paulus ini. Istilahnya adalah seperti berikut. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ada beberapa ahli teolog menafsirkan dengan berbuat kebaikan kepada musuh ini, itu sama dengan meletakkan bara api di atas kepalanya. Ada orang berkata itu membakar atau memusnahkan musuh itu. Tidak. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah seperti berikut. Kita harus meneliti dan kita harus peka terhadap situasi di Rom ketika surat ini ditulis. Di situ kan punya banyak musim, ada 4 musim. Nah, ketika menulis surat ini, itu berada dalam situasi musim sejuk. Kalau orang kedinginan pada musim sejuk, mereka memerlukan api untuk berdiam. Tapi Paulus ambil situasi ini dengan melayan orang yang kesejukan, dengan memberikan haba yang panas, seperti melakukan kebaikan kepada musuh. Coba bayangkan, kalau orang kesejukan pada masa itu sebenarnya mereka akan mengambil kain umpama serban, diletakkan di atas kepala, lalu mengambil suatu berkas dari keluli dan membubuh
atau meletakkan, istilah dalam Alkitab tadi, menumpukan bara api di atas kepalanya, supaya dalam situasi kedinginan ia akhirnya panas. Ia berada dalam situasi yang selesa. Itu kan bagus, itu kan kebaikan. Jadi saudara sekalian, dalam versi Alkitab Bonio dikatakan bukan menumpukan tapi menimbunkan. Menimbun itu banyak bara api di atas kepala yang dilapisi dengan kain. Jangan di atas rambut, nanti terbakar. Lalu akhirnya dia kepanasan. Dalam situasi seperti itu ia selesa melakukan kebaikan. Lalu akhirnya Paulus memberikan konklusi daripada kata-katanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini satu perkara yang paling sulit. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Anda tahu apa rahasia kepemimpinan Perdana Menteri India suatu ketika dulu, Gandhi? Ketika India diserang musuh, Gandhi menyambut pihak musuh tanpa menyebut siapa musuhnya. Ia melafazkan kata-kata begini, jika kamu perlu mengambil negaraku, silakan. Kalau itu kebaikan yang kamu pikirkan, lakukan. Akhirnya pihak musuh pikir Gandhi mengatur strategi perangnya untuk memerangkap mereka. Ternyata tidak. Gandhi hanya menyerang mereka dengan kata-kata yang sebenarnya mereka tidak terfikirkan. Jika kamu mau mengambil negaraku, silakan. Kalau kamu mau melakukan suatu perkara yang ini, itu, dan sebagainya, silakan. Kami tidak akan membalas. Musuh mana yang tidak heran? Musuh mana yang tidak terpegun? Musuh mana yang tidak tergama ketika melihat musuhnya itu diam saja? Sama seperti apa yang Paulus katakan, katanya, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya, yaitu melakukan kebaikan, melayani seseorang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Siapakah manusia yang dapat melakukan hal ini? Bukankah ini suatu perjuangan? Kita harus menang dalam situasi seperti ini yang satu, walaupun terlalu sulit, walaupun terlalu sukar, tapi sesosok tubuh yang menjadi idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia bukan hanya suatu idola yang dipuji-puji, tapi dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia berkata tentang kebaikan, dia lakukan kebaikan. Ia berkata tentang keselamatan, dia selamatkan seluruh dunia dengan mengorbankan dirinya kepada seluruh dunia ini. Sanggupkah kita seperti itu? Itulah intipati daripada pemberitaan Paulus kepada jemaat Kristen di Rome berkenaan dengan kemenangan suatu perjuangan. Kita harus berjuang. Yang pertama, kita harus berjuang untuk meraih kemenangan itu dengan inisiatif diri kita untuk selalu mendahulukan hormat kepada seorang demi seorang, mengikuti apa yang telah ditetapkan sebagai suatu peraturan dan hal-hal yang baik. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memberikan tumpangan kepada orang yang memerlukan. Yang ketiga, kita jangan menganggap diri kita pandai, karena ada banyak perkara yang kita belum tahu. Yang keempat, hiduplah dalam perdamaian. Itulah penekanan terakhir Paulus, hidup dalam perdamaian kepada semua orang dengan melakukan kebaikan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah penekanan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati diri kita semua, sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan kemenangan suatu perjuangan. Berjuanglah supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kita sehari-hari. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari sebentar tadi, berkisar tentang kemenangan suatu perjuangan.
Kami mengerti bahwa Engkau rindu melihat umat-Mu senantiasa menang di balik situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kami memerlukan pimpinan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami diberikan kemampuan untuk menempuh dan menghadapi semua perkara ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu tinggal tetap dalam hati nurani kami, dan nama-Mu dipermuliakan, jemaat-Mu diberkati. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan bersama, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Tahniah diucapkan kepada Jody Angau dan istrinya Rupina Johari atas kelahiran bayi lelaki mereka, Giovanni Ted, pada 15 Oktober. Pembacaan Alkitab tiap hari untuk minggu ini adalah seperti yang tertera. Takziah kepada Penatua Daibi Mandadi dan keluarga. Ibu tersayang mereka telah kembali ke rumah bapa pada 15 Oktober. Mari kita sama-sama doakan penghiburan daripada Tuhan untuk keluarga ini. Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan memberi dan mengakhiri ibadah Ahad online kita pagi hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati dengan puji-pujian dan firman Tuhan yang menyegarkan kita dan menguatkan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita mau isytiharkan bahwa penyembahan terus berlangsung dalam kehidupan kita walaupun kita akan bersurai, dan kita percaya bahwa pemberkatan, kecukupan daripada Tuhan terus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami sudah menyaksikan pertolongan Tuhan dalam pelbagai keadaan, pelbagai bentuk. Tuhan, kami telah mengalami damai, sejahtera, sukacita. Kami telah mengalami kebenaran-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga telah mengalami kecukupan secara jasmani dan rohani. Dalam bentuk keuangan, segala keperluan kami dipenuhi. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan Engkau terus mencukupkan saat kami memberi ya Tuhan. Biarlah ini menjadi satu tanda penyerahan kami kepada Tuhan, bahwa kami tidak bersandar kepada harta benda, tapi kami mampu memberi karena Tuhan, harta benda kami ini adalah bukan menjadi andalan kami, tetapi kami berikannya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, membantu gereja, membantu saudara seiman demi perluasan kerajaan Allah dan untuk mengekspresikan iman dan kasih kami kepada sesama, karena itulah penyembahan yang sebenarnya. Dan Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang terus memelihara, menjaga kami, yang berada dalam kesusahan, yang mungkin dalam keadaan tidak senang, ada kesusahan-kesusahan tertentu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang mencukupkan keperluan jasmani dan rohani kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah
yang memenuhi, menopang saudara seiman kami yang mungkin kami tidak tahu apa keadaan mereka sekarang ini. Kami syukuri ya Tuhan karena Engkau mendengar doa kami, dan biarlah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menguatkan kami dalam hari-hari kami seterusnya. Kami mau isytiharkan bahwa Engkau Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan penuh kasih karunia. Engkaulah yang menghadapkan wajah-Mu ya Tuhan kepada setiap umat-Mu dan memberikan damai sejahtera. Dengan berkat ini ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan Amin.